Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam 2. Dan berikut kisahnya. Di ruang apa, Det? Tanyaku begitu mobil terhenti di pelataran parkir sebuah gedung rumah sakit di kota Bogor. Untuk kesekian kalinya aku berusaha membuang kenangan buruk yang aku alami ketika aku harus ke rumah sakit yang sama untuk melihat bapak meregang nyawa. Di ruang IGD, Za, jawab Dedi dengan tenang. Seiring langkahnya yang penuh dengan ketenangan, Dedi berjalan mendahului kami sambil sesekali menyapa petugas rumah sakit yang dikenalnya. Hingga akhirnya langkah kaki kami terhenti di depan ruang IGD dengan deretan bangku tunggu yang menghiasinya. Seiring langkah kaki memasuki ruangan IGD, detak jantungku berpacu semakin cepat. Memandang tirai-tirai putih yang memisahkan setiap tempat tidur yang berada di ruang IGD telah kembali mengingatkanku pada sebuah kenangan buruk yang meninggalkan sebuah luka dan trauma yang mendalam. Nyonya Hernata, tanyaku kepada seorang perawat yang bertugas. Terlihat Dedi sedang berbicara dengan seorang petugas keamanan. Tunggu sebentar, jawab perawat tersebut. Terlihat dia bertanya pada salah seorang perawat jaga yang lainnya. Maaf mas, ternyata Nyonya Hernata sudah pulang karena kondisinya sudah mulai membaik, ucap perawat itu kembali. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu saya, Sus? Kembali, jari jemari tangan Andira menggenggam erat jemari tanganku, seolah-olah berkata bahwa dia akan selalu berada di sampingku, walau apapun yang terjadi. Dengan ramah perawat tersebut mengantarkanku kepada seorang dokter jaga yang sedang bertugas. Masnya siapanya Nyonya Hernata? Tanya dokter tersebut sambil membuka-buka berkas pemeriksaan. Saya anaknya, Dok. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya? Jawabku balik bertanya. Setelah dokter tersebut terlibat pembicaraan ringan dengan perawat yang mengantarkan kami, akhirnya mengalirlah sebuah keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ibuku. Seberapa parah lukanya, Dok? Tanyaku dengan perasaan cemas begitu mendengar keterangan dari dokter tersebut. Sebenarnya tidak terlalu parah. Beruntung kendaraan yang menabrak ibu kamu itu melaju tidak terlalu kencang. Tapi biar bagaimanapun, kami tetap harus melakukan pemeriksaan atas kondisi luka kening mama kamu. Takutnya terjadi geger otak ringan. Sesaat dokter tersebut menghentikan ucapannya. Terlihat dia sedikit memberikan arahan pada seorang perawat yang bertanya. Lalu bagaimana hasilnya, Dok? Kondisi ibu kamu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Beliau hanya mengalami shock. Sempat beberapa kali ibu kamu itu meracau, sesuatu yang sama sekali tidak kami mengerti. Maksud dokter? Aku hanya bisa mengernyitkan dahi, mencoba mengartikan maksud dari perkataan dokter tersebut. Sempat beberapa kali ibu kamu berkata, jangan, tolong lepaskan. Saya tidak mengerti akan maksud perkataannya, ucap dokter tersebut. Hingga akhirnya dokter tersebut meminta izin untuk melanjutkan tugasnya. Wajah Andira dan Dedi yang sedari tadi ikut mendengarkan, kini terlihat memandangku, seakan-akan meminta sebuah penjelasan dari peristiwa yang telah terjadi. Namun apa daya, jangankan untuk menjelaskan kepada mereka, aku pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Aku pun tidak mengerti dengan maksud perkataan ibu. Apa ini ada hubungannya? Cukup, Dad, jangan terlalu banyak berasumsi. Sebaiknya nanti aku tanyakan sendiri kepada ibuku apa yang sebenarnya terjadi. Muak rasanya mendengar segala sesuatu yang terjadi selalu dihubung-hubungkan pada ritual yang telah aku lakukan. Terlihat Andira memberikan isyarat melalui matanya agar Dedi tidak melanjutkan perkataannya. Dinginnya malam ditambah hawa dingin AC mobil seakan-akan tidak bisa mendinginkan kemarahan yang aku rasakan. Pikiranku seperti bercampur aduk antara rasa muak dan penyesalan karena telah melakukan sebuah ritual bodoh yang telah mengantarkanku pada semua peristiwa aneh ini. Bang Iwan, di mana Mama? Tanyaku sesampainya di rumah. Terlihat ekspresi wajah Mang Iwan seperti sedang memikirkan sesuatu. Ada di kamar, Kang. Sedang istirahat. Tadi sih minta ditemani Pak Wisnu dan istrinya, jawab Mang Iwan. Wajahnya terlihat seperti ingin menerangkan sesuatu. Dengan agak tergesa-gesa aku melangkah ke dalam rumah.
berharap aku akan mendapatkan sebuah jawaban yang pasti dari ibu. "Zo," teriak Om Wisnu pelan sambil bangkit dari duduknya. Terlihat istri Om Wisnu menatapku dengan tatapan kosong. "Apa yang terjadi dengan Mama, Om?" tanyaku seraya menghampiri Om Wisnu dan istrinya yang berada di ruang televisi. "Om juga tidak mengerti, Za. Tadi ibu kamu tiba-tiba saja berlari menyeberang jalan raya tanpa terlebih dahulu melihat kendaraan yang lalu lalang." Seperti apa, Om?" tanyaku memotong perkataan Om Wisnu. "Mama kamu itu seperti melihat sesuatu yang memancingnya melakukan itu." Keterangan yang diberikan Om Wisnu telah membuatku kembali berpikir, apa sebenarnya yang terjadi dengan Mama? "Di mana Mama sekarang, Om?" "Mama kamu ada di kamarnya. Sekarang sedang ditemani oleh Binani." Tanpa berniat bertanya lebih lanjut, segera aku melangkah ke kamar Mama, meninggalkan Andira yang masih terlihat pembicaraan dengan orang tuanya. "Sa," teriak Dedi begitu aku hendak memasuki kamar. Terlihat Dedi berlari menghampiri. "Sepertinya malam ini akan semakin bertambah buruk, Dad. Dan aku merasakan malam-malam selanjutnya akan semakin memburuk," ucapku sambil menghela nafas panjang. "Aku mengerti, Za. Kamu harus yakin semua ini akan segera berlalu. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama." Seiring ucapan Dedi, segera aku masuki kamar. Mataku nanar menatap Mama yang sedang terbaring di tempat tidur. "Mama, Kang," ucap Binani seraya bangkit dari duduknya dan mempersilahkanku untuk duduk. Terlihat mata Mama mulai terbuka dan menatapku dengan tatapan menyimpan sebuah cerita. "Apa yang terjadi, Ma?" tanyaku sambil memperhatikan luka yang ada di tubuh Mama. Tidak tega rasanya memperhatikan raut wajah Mama yang sudah mulai memperlihatkan kerutan tuanya terbaring dalam penderitaan. Perlahan jemari tanganku mulai membelai keningnya, mencoba menyibak rambutnya yang terlihat mulai memutih, dan tanpa aku sadari, butir-butir air mata mulai menetes dari mata ini. "Maafkan Reza, Ma," ucapku dengan terisak. Mendengar ucapanku, kedua telapak tangan Mama menyentuh pipiku dengan sebuah kasih sayang. Aku bisa merasakan itu. Tapi Mama tidak bisa mengungkapkan semua itu, walaupun hanya dalam sebuah senyuman. "Papa kamu, Za. Papa," ucap Mama dengan lirih. Tolong jelaskan pada Reza, Ma, apa yang terjadi. Reza sayang Mama." Dan kali ini isak tangisku sudah berubah dalam tangisan kecil. "Mama takut, Za," ucap Mama kembali dengan tatapan mata kosong. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan. Entah apa yang telah membuat Mama setakut ini. Jari jemari tanganku berusaha menggenggam jari tangan Mama dengan erat. Aku berharap ini bisa memberikan Mama sebuah ketenangan dan kekuatan untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Enggan rasanya di saat seperti ini aku harus memaksa Mama untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah Mama alami. Jika membayangkan rentetan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, sepertinya keengganan itu harus aku hilangkan. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Mama. "Sebaiknya Binani keluar dulu," pintaku kepada Binani yang masih terdiam terpaku mendengarkan perbincanganku dengan Mama. Tanpa bisa menutupi kecemasannya, Binani pun melangkah keluar kamar. "Apa yang Mama takutkan? Ada Reza di sini yang akan selalu menjaga Mama." Tatapan mata Mama terlihat menerawang, seperti ada sesuatu yang ingin dijelaskannya, tapi teramat sulit untuk diucapkan. "Ma, Bapak kamu, Za. Mama melihat bapak kamu," ucap Mama dengan suara bergetar. "Ma, sadar, Ma. Bapak sudah meninggal." Kali ini perkataan yang aku ucapkan seperti mengiris kegetiran di hatiku. "Mama melihat bapak kamu meronta-ronta kesakitan, Za. Beberapa anak kecil, tapi apa, Ma?" "Itu bukan seperti anak kecil biasa, Za. Entah Mama harus menyebutnya apa. Mereka sangat buruk dan menyeramkan. Mereka menggerubuti bapak kamu dan menyeretnya. Mama bisa merasakan kesakitan yang bapak kamu rasakan, Za." Beban berat yang Mama rasakan telah melepaskan genggaman tangannya. Kedua telapak tangannya berusaha menutupi wajahnya, seakan berharap apa yang dilihatnya adalah sebuah mimpi belaka. "Bapak melambaikan tangannya kepada Mama, Za, seperti meminta pertolongan." Mendengar lanjutan perkataan Mama, aku langsung menyimpulkan bahwa hal ini yang telah membuat Mama
menyeberangi jalan di luar ambang kesadarannya. Mama nggak tega, Za. Apa yang sebenarnya terjadi pada bapak kamu? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Mama dalam isak tangisnya. Kamu percaya dengan apa yang Mama katakan, Za? Kembali Mama menggenggam tanganku. Tatapan matanya seperti berharap agar aku bisa mempercayai apa yang dikatakannya. Reza percaya, Ma, percaya. Jawabku tanpa bisa menahan isak tangis. Maafkan Reza, Ma, maaf. Ucapku lirih bahkan nyaris tidak terdengar karena tertutup suara isak tangis. Ingin rasanya aku menjelaskan prosesi ritual yang telah aku lakukan. Tapi aku merasa itu bukanlah sebuah langkah yang bijak. Tatapan Mama terlihat kosong, menatap langit-langit kamar. Za, kamu harus sabar ya. Tanpa aku sadari, Andira sudah berada di dalam kamar. Telapak tangannya terasa hangat menyentuh punggungku. Walaupun begitu, aku bisa merasakan kesedihan dari getaran tangannya. Mungkin dia sudah terlalu lama menyaksikan percakapanku dengan Mama. Semoga Mama nggak salah dengan pilihan Mama, Za. Ucap Mama pelan. Pandangan Mama yang semula memandangi langit-langit dengan tatapan kosong, kini sedikit berganti dengan sorot mata kebahagiaan. Sebaiknya kalian cepat menikah. Mama sudah enggak kuat terlalu lama ditinggal papa kamu, Za. Mama ingin menyusul bapak kamu. Ada kegetiran yang aku rasakan dari setiap perkataan yang Mama ucapkan. Jangan berkata seperti itu, Ma. Reza belum bisa. Lanjutan perkataan yang ingin aku ucapkan rasanya seperti menempel di lidah ini. Sepertinya aku tidak sanggup untuk mengecewakan Mama dengan mengatakan bahwa aku belum siap untuk mengabulkan permintaan Mama. Bayangan tentang sketsa bayi yang tergambar dalam riak air itu begitu menghantui pikiranku. Kenapa, Za? Teruskan ucapan kamu itu. Ucap Mama dengan nada penasaran. Andira yang kini berdiri di sampingku seketika itu juga menundukkan wajahnya. Ada kekecewaan yang bisa aku rasakan. Andai dia mengetahui alasan penolakanku, mungkin dia tidak akan merasakan kekecewaan ini. Reza, sudah lama, lupakan perkataan Reza. Rasanya aku tidak sanggup untuk berlama-lama di kamar ini melihat kekecewaan Mama dan Andira. Dengan langkah gontai aku tinggalkan kamar, meninggalkan Mama dan Andira dalam kekecewaan. Tanpa terasa malam beranjak semakin larut. Hembusan asap rokok yang keluar dari mulutku seakan-akan tidak bisa mengusir rasa dingin yang aku rasakan. Semua terasa begitu sunyi, sangat sunyi, melebihi kesunyian dari malam-malam sebelumnya. Semoga ini bukan pertanda apa-apa. Ucapku kepada diri sendiri. Sesekali tatapan mataku menyapu setiap sudut taman yang berada di teras depan. Beberapa bagian sudut taman yang masih belum terjamah penerangan seperti menyembunyikan sesuatu di balik kegelapannya. Belum tidur, Za? Belum, Dad. Aku belum ngantuk. Jawabku tanpa menoleh ke arah sumber suara. Tapi aku bisa memastikan bahwa itu adalah suara Dedi. Kamu sendiri kenapa bangun lagi, Dad? Kamu pasti gak bisa tidur juga ya? Ucapku kembali sambil menoleh ke arah samping belakang. Dad, dengan setengah memanggil dalam ketidakpercayaan, aku berusaha mencari sosok Dedi yang sama sekali tidak terlihat keberadaannya. Untuk sesaat aku terpaku, hingga akhirnya aku merasakan hembusan angin dingin yang berasal dari taman teras. Hembusan yang telah sangat biasa aku alami di saat aku menemui kejadian-kejadian aneh. Tapi kali ini yang membedakannya, hembusan angin itu membawa aroma busuk yang teramat menusuk hidung. Brengsek, jangan pernah kalian memasuki rumah ini. Teriakku sedikit memaki. Di antara rasa takut yang aku rasakan, masih ada sedikit keberanian yang berusaha aku tunjukkan kepada makhluk-makhluk tak berwujud itu. Walaupun aku yakin keberanian yang aku tunjukkan akan berakhir sia-sia. Kring, kring, kring. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama aku meninggalkan mes tua itu, suara dencingan rantai yang pernah aku dengar di mes itu kembali bisa aku dengar di rumah ini. Ini gak mungkin, gak mungkin. Ucapku lirih menerima kenyataan yang ada. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin mereka bisa menempel seperti benalu dan mengikutiku sampai di rumah ini? Apakah hubungan antara ritual yang telah aku lakukan dengan makhluk gaib penunggu mes tua itu? Ini sungguh tidak masuk akal. Sa, kembali terdengar suara di antara rerimbunan daunan yang berada di kegelapan. Hembusan angin dingin yang terasa lebih keras dari yang pertama kembali aku rasakan. Rimbunan dedaunan yang bergoyang-goyang di antara kegelapan malam seolah-olah memberikan tanda akan kehadiran mereka. Semakin lama aku melihat ke rimbunan daun itu,
Semakin bertambah juga gambaran teror yang mereka berikan dan itu sudah cukup membuat nyaliku semakin menciut. Seperti layaknya suara orang meregang nyawa. Suara itu kembali terdengar dan kali ini diiringi dengan kemunculan sebuah kepala yang menyeruak secara perlahan di antara rimbunan dedaunan. Sial, ucapku pelan seraya memalingkan wajah. Aku tidak berharap melihat penampakan kepala itu secara utuh. Dengan langkah yang terasa berat, aku langkahkan kaki memasuki rumah tanpa ada sedikit pun niat untuk kembali menoleh ke belakang. Di antara detak jantung yang semakin berdegup kencang, kini ruang-ruang gelap yang aku lalui seperti menyimpan sebuah misteri yang siap memberikan aku sebuah kejutan-kejutan lainnya. Reza. Kembali terdengar suara hampir menyerupai suara gereman begitu aku melewati kamar mama. Sejenak aku terdiam mencoba memastikan bahwa pendengaranku tidak salah mendengar. Hingga akhirnya aku melihat pintu kamar mama seperti terbuka dengan sendirinya. Daun pintu yang semula tertutup rapat kini mulai terbuka dengan perlahan. Sangat perlahan. Dan itu sudah cukup membuat penasaranku dengan apa yang terjadi. Dengan langkah yang agak ragu, aku mulai melangkahkan kaki mendekati pintu kamar. Aroma bau busuk mulai kembali mengganggu indera penciumanku. Keberanian yang semula hilang kini mulai bisa aku sugestikan kembali. Keberanian itu timbul karena rasa kecemasanku akan keadaan mama. "Ma," ucapku pelan sambil mencoba mendorong pintu kamar yang agak terbuka. Irama nafasku yang memburu seperti berpacu dengan detak jantung yang berdegup semakin kencang. Hingga akhirnya pandangan mataku mendapati sebuah pemandangan yang tidak seseram yang aku bayangkan. Terlihat mama tertidur dengan pulasnya di ranjang. Begitu pula Binani yang menemaninya. Terlihat Binani tertidur pulas di atas sebuah kasur lipat yang terbentang di sudut kamar. Alhamdulillah, ucapku sambil bernafas lega. Ini sungguh situasi yang aku harapkan. Tidak sedikit pun terjadi sesuatu yang menyeramkan seperti apa yang telah aku bayangkan. Untuk sesaat kembali aku terdiam mencoba menyapu pandangan pada setiap sudut kamar. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan kamar mama. Baru saja aku memalingkan wajah dan mencoba menutup pintu kamar. Kembali terdengar suara rintihan yang berasal dari dalam kamar. "Mama?" tanyaku dalam hati. Daun pintu yang belum sempat tertutup kembali aku dorong untuk mencari asal sumber suara. Entah mengapa aku merasakan suhu kamar terasa begitu dingin. Berbeda sekali dengan kondisi pertama. Kembali pandanganku mencoba menyapu semua sudut ruangan. Aku merasakan semua masih terlihat normal. Hingga akhirnya aku merasakan sinar cahaya lampu terasa semakin meredup. Hingga mampu menghadirkan kondisi kamar yang terlihat begitu suram. "Ini cuma halusinasi. Ini nggak nyata," ucapku sambil memejamkan mata. Seiring mataku yang mulai terbuka kembali, aku melihat bola lampu yang semakin meredup itu kini hampir bisa dikatakan hanya akan menyisakan sebuah kegelapan. Hingga akhirnya bola lampu itu terlihat mulai berubah warnanya. Warna bola lampu yang semula hampir terlihat gelap pekat kini mulai berganti warna merah. Dan warna itu semakin cumiat. Hingga akhirnya bola lampu itu berubah seperti layaknya botol darah yang tergantung. "Ma!" ucapku mencoba berteriak melihat kondisi yang terjadi. Tapi suaraku terdengar begitu pelan. Terasa sulit sekali terucapkan dan menjelma menjadi sebuah teriakan. Tatapan mataku seperti terhipnotis pada bola lampu yang kini menyerupai sebuah botol darah. Ini sungguh gila. Ini benar-benar di luar akal sehatku. Bagaimana aku harus menjelaskan semua kejadian ini dengan pemikiran yang sehat? Kini bola lampu yang terlihat semakin memerah seperti mengeluarkan selang kecil layaknya sebuah selang transfusi darah. Seiring aku yang terpaku dalam ketidakpercayaan, selang-selang kecil itu seperti terjuntai turun, semakin memanjang. Dan aku sudah bisa memastikan akan kemana arah selang kecil itu akan menuju. "Jangan, jangan, cukup." Kini teriakanku terdengar seperti sebuah pengharapan di antara rasa putus asa yang aku rasakan. Tubuh ini terasa kaku untuk digerakkan. Kini yang tersisa dan menjadi harapan terakhirku adalah sebuah doa. Hanya doa yang menjadi zona teramanku dari teror ketakutan yang mereka tebarkan. Lama aku terdiam di antara rasa takut, geram dan untaian doa yang terucap di dalam hati. Hingga akhirnya, bola lampu terlihat semakin memerah padam dalam seketika, meninggalkan kegelapan pada ruangan kamar. Suara rintihan wanita yang membawa aura rasa sakit begitu terdengar jelas di telingaku, seiring angin dingin yang menerpa wajahku. Semua kembali terasa sunyi. Tidak terdengar sama sekali suara mama dan Binani yang berada di dalam kamar. Kini hanya kegelapan yang menghiasi pandangan mataku. "Ma," sapaku pelan. Sorot mataku mencoba menembus kegelapan kamar.
Aku hanya berharap sebuah kata yang terucap dari mulut Mama ataupun Binani. Sungguh ucapan yang keluar dari mulut mereka akan bisa menghapuskan kecemasan yang aku rasakan.